Dan untuk mengetahui seperti apa proyek pagar beton Cilincing dan dampaknya untuk nelayan, kami sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Mahesa Putra. Esa, seperti apa keluhan nelayan terkait dengan proyek pagar beton di Cilincing? Silakan. Ya, selamat siang Habib dan juga pemirsa. Inilah proyek pembangunan dari tanggul beton yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Ini merupakan bagian dari konstruksi pelabuhan yang didirikan oleh PT Karya Citra Nusantara ataupun PT KCN. Ini sambil juru kamera saya Ardiansyah memperlihatkan Habib situasinya terkini. Ini jika bisa kami gambarkan, memang panjang dari tanggul beton sendiri ini yang mengarah dari arah utara ini, arahnya memang ke arah timur seperti itu. Ini memang panjangnya kalau bisa dilihat lebih dari 1 kilometer. Adapun jarak dari lokasi kami melaporkan saat ini ataupun dari pesisir pantai menuju ke tanggul beton ini sendiri, ini jaraknya adalah 200 meter. Terkait dengan didirikannya tanggul beton ini sendiri, tentunya ini mendapatkan beberapa tanggapan, mulai dari Pemprov DKI Jakarta. Kemarin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyatakan bahwasannya memang kewenangan ini diberikan sepenuhnya kepada Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Namun dari Pemprov DKI Jakarta sendiri ini memang akan terus melakukan pengawasan dan juga pemantauan terkait dengan dampak yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat pesisir. Dan tentunya dari dibangunnya tanggul beton ini sendiri, Habib, memang ini setidaknya memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat pesisir, terutama para nelayan. Ini jika bisa kami gambarkan, memang nelayan ini harus melakukan memutar seperti itu, yang tadinya ini akses menuju ke penangkaran ikan ataupun kerang ini cukup dekat, namun ini mereka harus memutar sekitar lebih dari 2 km. Yang tentunya ini juga berdampak pada dikeluarkannya uang yang berlebih untuk transport mereka menuju ke penangkaran ikan ataupun kerang. Saat ini kami sedang bersama dengan salah satu nelayan terdampak, Habib, yang memang sudah melakukan ataupun sudah melaksanakan pekerjaan nelayan selama lebih dari 10 tahun. Selamat siang, Pak Ahmad. Ya, selamat siang. Pak Ahmad, boleh diinformasikan ke pemirsa ini dampak apa saja sih Pak yang dirasakan oleh para nelayan, terutama sejak adanya tanggul beton ini sendiri? Kalau untuk dampak, Mas, kalau untuk dampak sendiri nelayan ya amat terganggu juga sih. Kalau untuk muter haluan kita bisa agak jauh, tadinya harusnya dekat, jadi ya seperti itu, jauh. Ini kan bukan hanya dari akses wilayah yang tangkap yang cukup terbatasi, Pak, tapi ini juga kekhawatiran para nelayan perubahan arus laut nih, nantinya ini akan menimbulkan sedimentasi. Ini seperti apa nih, Pak? Ya kalau untuk ini segi ini sendiri, Kak, ini apa ya? Dia kalau ini ada bagus, ada ini juga, Kak, ada bagusnya juga, dia ada tanggul seperti ini, tapi ada dampaknya juga, jelek juga. Kalau untuk bagusnya dia, kalau untuk musim barat ya kita nelayan perahu jadi agak di luar sini bisa berlindung itu, Kak. Pak Ahmad, terakhir ini harapannya mungkin untuk pemerintah juga, Bapak sebagai nelayan dari dibentuknya tanggul beton ini seperti apa, Pak? Ya seperti ya seperti gimana bisa dipertimbangkan lagi? Iya, maksudnya seperti kalau ya diperbaikilah yang agak gimana gitu, Kak, supaya biar nelayan bisa inilah lebih baik lagi lah ke depannya. Terima kasih banyak, Pak Ahmad. Ya. Iya, Habib, memang terkait dengan perizinan dan juga legalitas ini kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwasannya memang perizinan ini sudah diberikan sepenuhnya kepada PT KCN sejak tahun 2023 lalu, mengingat bagaimana memang tanggul beton ini dikonstruksikan untuk pembangunan pelabuhan yang nantinya juga akan digunakan oleh pemerintah setempat. Tentu juga selain dari Menteri KKP Sakti Wahyu ini yang kemarin sudah mengatakan perizinan ini sudah diberikan, namun memang pihaknya akan terus melakukan pengawasan serta juga terus melakukan pemantauan agar nantinya ini para nelayan terdampak akan terus diperhatikan. Tentu juga dari pihak Kementerian KKP ini juga menyampaikan setidaknya sudah melakukan pendataan. Ada 700 nelayan serta 1.100 kapal kecil ini yang terdampak. Data ini nantinya sudah akan digunakan untuk melakukan skema kompensasi ataupun juga mitigasi bagi para masyarakat terdampak. PT KCN ini juga kemarin sudah menyatakan bahwa mereka sedang mencari formula untuk kompensasi agar para nelayan ini tidak dirugikan. Misalnya mulai dari akses khusus untuk kapal nelayan, kemudian jalur keluar masuk, dukungan ekonomi, serta fasilitas bersama. Sehingga dari dibangunnya tanggul beton ini sendiri nantinya akan terus dilakukan juga pemeriksaan dan juga pemantauan untuk mengedepankan kesejahteraan para masyarakat pesisir, terutama para nelayan. Sementara demikian, Habib, yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Esa atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.